2017 itu kontesnya itu adalah pergi ke Holland gitu loh. Jadi ini mungkin saat yang tepat banget ya. Holland tuh pergi ke Holland gitu. Oke, Holland itu pergi ke Holland ya, luar Nah, biasa. jadi Oke. akhirnya saya mencapai trip pertama saya itu ya ke Holland Belgium itu jalan-jalan di 2018, pencapaiannya itu di tahun 2017 gitu. Jadi saya joinnya memang 2016 sudah hampir ya 4 tahun lah, jalan 4 tahun gitu. Terus 4 mengenai tahun. latar belakang saya udah pernah kerja beberapa pekerjaan. Pekerjaan terakhir saya adalah jualan ayam. Oke. Gitu. Jadi kok teman-teman udah pada kenal saya, udah pada tahu lah ya, saya tuh part timer 2 tahun dulu, jadi 2016, 2017 saya part timer sebagai agen, kemudian promosi ke IM di 2018, di situ saya baru full time. Gitu, Chris. Oke, luar biasa ya Holland ya, tukang jual ayam, tapi sekarang sudah nggak lagi ya Holland, beda profesi ya, sekarang jadi perencana keuangan ya. Nah, kata si Iya. Ko William itu, Holland itu diimpor dari Belanda. Oke, Holland. Nah, aku Ya. lihat kan Holland itu di bulan November tuh capai top leader sebagai Mercy Partnership Award bulan November. Nah, kira-kira apa sih yang Holland lakukan di bulan November sehingga ya yang biasanya Holland ini tiba-tiba bulan November tuh melejit langsung, meledak dia. Ini mau coba serius Sarika dulu atau Holland. gimana ini? Apa? Serius, ini serius ya. Bulan lalu saya juga nggak ngapa-ngapain. Saya cuma pasang lilin dan hembus lilin, cuma potong kue. Gitu aja. Pasang lilin, hembus lilin gitu aja ya Holland ya. Jadi pasti dong ada doanya kan? Ada doanya, pasti. Saya saking ya terima kasih ya kepada teman-teman sekwis saya, juga teman-teman saya yang di luar sekwis selalu mendoakan saya. Karena ulang tahun saya itu dirayain sampai 1 bulan. Sampai saya rasa mungkin saya itu benar-benar akan panjang umur 100 tahun ke depan. Didoain Amin. panjang umur ya, happy birthday panjang umur gitu. Amin. Ya, jadi nggak gini. Jadi intinya kalau kita mau berbisnis di sekwis ya, terutama kita kan joinnya di Mars Mercy, teman-teman tahu, ikuti saja sistem. Itu. Serius, ikuti aja sistem. Karena kenapa? Kalau bangsanya kita pekerja keras iya, tapi yang kerja cerdas itu adalah orang Amerika. Kenapa? Orang Amerika yang kalau kerja itu selalu pakai sistem. Anda lihat sistem KFC, ya, McDonald, Mai Tang Lao, itu tau Mai Tang Lao lah. Terus itu semua pakai sistem gitu. Jadi produk yang dikeluarkan, produk yang dihasilkan tuh pasti sama gitu, nggak pernah beda. Asinnya pas, manisnya pas gitu. Jadi di sekwis juga sama, ada sistemnya, ikuti saja sistemnya. Jadi di awal bulan itu Pak Wibing, ya VP Pak Wibing, ada sharing bahwasannya untuk mengaktifkan active agent itu salah satu caranya adalah kita lihat struktur organisasi kita, siapa yang invite, itu yang pertama. Yang kedua, siapa agen kita yang freeze komisi, yang komisinya dibekuin loh sama sekwis. Jadi kita sebagai leader tuh tugasnya apa? Kita bantulah agen kita ini untuk mencairkan komisi freeze-nya, gitu. Jadi perkara mencairkan komisi freeze ini, kalau komisi freeze saya pribadi sih sebentar aja udah cair gitu ya, 1 jam cair gitu loh. Tapi lain halnya jika terhadap orang lain, gitu, ya. Saya termasuk tipe orang yang suka memaksakan kehendak saya kepada orang lain. Jadi kadang kalau teman saya itu kesel sama gua gitu. Ya, kita maunya makan nasi goreng, lu ajak gua makan spaghetti. Iya, lu harus makan spaghetti karena ini hari ulang tahun gua gitu kan. Iya, kayak gitu. Oke. Jadi sempat bolak-balik beberapa kali itu ke rumah agen saya. Agen yang komisinya freeze ini. Jadi saya sharingkan. Dan tentunya terima kasih untuk leader saya, VTO, yang sudah banyak membantu saya dalam menjalankan bisnis ini. Itu juga perekrut saya, yaitu Wibowo, yang sudah memperkenalkan bisnis ini kepada saya. Yang dulunya hanya 5% saja itu NARB-nya, sekarang 20%. Gitu ya. Luar biasa. Jadi
Terima kasih banget ya sama perekrut saya, sama leader-leader saya gitu. Sudah memberikan jalan. Jadi akhirnya bertelurlah, pecah telur gitu loh agen saya yang pertama ini. Gitu. Pecah telur ya. Mungkin ada beberapa leader yang di sini di Mercy pada kaget DM saya gitu kan. Wah, luar biasa. Lu kasih suntik vitamin apa gitu ya, si Hendy Regan nanyain aku. Lu kasih suntik vitamin apa? Vitamin A, B, C, D, E, F, G. Semua vitamin saya suntik, saya bilang gitu ya. Ya sesuai treatmentnya lah. Kita leader kan ada dikasih ilmu ya, dikasih kelas-kelas leadership gitu. Jadi di treatment sesuai dengan kondisi dan situasi agen kita. Jadi agen kita kalau cuma slow-slow aja sakitnya, nggak parah kali, mungkin cuma perlu di kamar rawat inap ya. Kalau udah parah mungkin dia lagi di ICU, itu perlu perhatian yang sangat khusus gitu loh. Itu yang saya berikan gitu. Oke, luar biasa ya Holland ya. Berarti Holland itu melejit karena sering-sering hembus kue ya, hembus lilin ya. Enggak, itu enggak serius. Lilin ya. Jadi intinya kalau Anda benar-benar mau menjalankan dan punya niat aja tuh nggak cukup. Niat, iya deh besok aku cari agen aku, iya deh besok aku cari agenku. Niat aja nggak cukup. Jadi harus dibarengi yang namanya kemauan gitu kan. Yes, betul. Sampai Pak Wibin bilang, ada Buddha dorong kamu dari belakang, ada Nabi di depan arahin kamu. Kalau kamu nggak mau gerak, ya di situ-situ aja gitu. Betul. Jadi ya, intinya kemauan dari diri kita sendiri gitu. Ya, ya. Luar biasa Holland. Luar biasa sekali Holland hari ini pencerahannya. Oke, jadi Holland, ini kan sudah akhir tahun ya, di bulan Desember. Kira-kira Holland ada nggak kesan-pesan buat kita ini semua yang lagi berjuang ya kan mencapai goal kita di akhir tahun ini? Ya kita saling-saling memotivasi lah Holland. Silakan Holland, kasih kesan-pesan buat kita semua. Oke, thank you Chris. Kalau menurut aku, ya menurut pengalaman aku ya dari zaman agent 2017 itu benar-benar saya masih kekurangan target 40-an juta deh, 40-an juta ya karena dulu targetnya tuh 390 kalau nggak salah. Jadi saya harus capai 400 juta untuk bisa dapat jalan-jalan trip ke Holland gitu kan. Jadi yang saya lakukan apa ya, Desember kayak gini gencar tuh cari nasabah, cari yang namanya nasabah tuh gencar banget gitu. Mungkin satu hari biasanya cuma cari satu, kadang pun nggak cari nasabah. Tiba-tiba, nah ini kembali lagi ke sistem ya. Kita ada namanya 20 point a day. Ya, kalau hari normal nih ya, 20 point a day it's okay lah. Begitu Desember, Anda percaya nggak percaya, 40 point a day. Siapapun saya cari. Ya, jadi siapapun saya cari. Anda juga harus kayak gitu ya. 20 point itu nggak cukup. 20 orang aja nggak cukup. Harus 40. Jadi harus ekstra, harus double. Karena saya kurang 40 jutaan lagi. Sayang banget kalau nggak capai gitu. Saya harus mulai dari tahun depan kalau 2018 saya itu nggak capai. Saya mulai dari kayak Pertamina. Kakak Pertamax Turbo, ya kita mulai dari nol ya. Aduh, di situ saya bisa nangis bombay gitu ya. Jadi memang harus dicapai, kejar gitu loh. Minta referensi ke nasabah-nasabah saya udah closing gitu. Itu sih Chris, memang harus diperjuangkan. Kalau Anda sudah tetapin target, oke, pokoknya tahun ini gua harus single Korea. Ya harus, Anda harus capai. Mau kurang 50 juta kayak 70 juta, 10 juta Anda harus capai gitu. Kalau bisa lebih. Jangan lupa 12 polis ya, 12 polis. Luar biasa Hollandiana. Intinya kita harus all out ya Holland ya. Jadi yang biasa aja 20 poin itu harus dinaikkan lagi aktivitasnya menjadi 40 poin a day ya. Jadi lebih banyak cari nasabah gitu ya supaya hasil postingannya udah tanggal 1 baru Anda hibernasi, itu nggak apa-apa itu. Oke, ibarat bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian ya Holland. Oke, thank you Holland. Good sharing. Thank you Holland. Semoga ya Holland juga mencapai goal Holland dan selalu sehat diberkati ya Holland ya. Tetap semangat Holland. Oke, thank you Holland sharingnya. Ya. Oke, Chris, saya meminta izin untuk ngucapin happy birthday kepada Pak Wibi, mentor kita, ya, founder of Mars Agency. So I wish you may success and happiness be with you every day. Happy birthday!
Happy Ya, birthday. oke. Jadi teman-teman, hari ini adalah tanggal 12/12 ya, hari yang paling bagus, tanggal yang paling bagus. Nah, hari ini juga adalah hari kelahiran dari founder DP Mercy, yaitu Pak Hui Bing. Ya, kita sama-sama nyanyi lagu Happy Birthday buat Pak Hui Bing. Birthday Pak Bos. Happy birthday Ko Hui Bing melalui Tuar, walaupun tadi tatap muka. Happy birthday, Ko. Terima kasih teman-teman semuanya. Nah, Kita doakan teman-teman selalu sehat secara visi, mental, dan secara finansial. Pak, hai. Amin. Kalau sudah pipi kita yang berdoa pasti muncul biasanya. Oke, ada lagi Cirana mau bilang ucapin happy birthday atau apa? Cirana silakan. Ada lagi Ko William, Ko Tony boleh silakan. Dr. Suwanto. Ya, Dr. Suwanto. Ya, tadi kita ada beberapa leader yang mewakili hadiri ke kantor untuk merayakan ulang tahunnya Ko Hui Bing. Happy birthday Ko Hui Bing, sehat selalu dan sukses selalu. Terima kasih. Mana Dr. Suwanto? Mana dokter? Dr. Suwanto, mana Dr. Suwanto? Sukses capai target kata Dr. Suwanto. Sehat selama-lamanya. Oke, thank you semuanya. Semoga Happy capai birthday. target, over target semuanya ya. Amin. Parah. Ya. Jadi tahun ini berbeda ya teman-teman, kita rayain ulang tahunnya secara virtual. Jadi seluruh agen leader dari Mercy itu bisa ikut ya. Oke, thank you Cilina udah bantu putarkan musiknya. Ya, kita lanjutkan lagi ya acaranya ya. Nah teman-teman, setelah kita merayakan ulang tahun secara virtual, dan ini selanjutnya adalah kita akan menghadirkan ya sharing dari seorang leader yaitu Civito. Langsung saja kita sambut Civito. Halo Civito. Halo Christine. Semangat Ya. pagi. Semangat. Thank you ya. Oke, Ya, jadi aku putar karena hari ini ulang tahunnya Pak Hui Bing, jadi yang hari ini masuk ke grup, semua wajib memiliki produk ini ya. Beli lagi. Nanti. Oke. Ya, bentar ya, aku putar Diputar slide-nya slide-nya. dulu. Ya, Iya. jadi teman-teman yang hadir ada berapa orang saya cek dulu ya. Saya cek. 37. Pak Hui Bing pasti bahagia. Tambah 37. Tambah 37 Asik polis. aja semua, polis. Oke, Kita slide-nya juga udah muncul semua. Civito. Sudah, tapi belum diperbesar, Chris. Oke, sudah Ci. Oke, thank you ya, Chris. Ya, silakan Cici. Semangat. Oke, para sahabat Mercy semua. Nah, hari ini Viti akan sharing buat teman-teman. Ini seni untuk menikmati dan mewariskan kesejahteraan. Jadi kita dapat dua. Kita hidup, kita bisa nikmati, terjadi risiko, juga ada warisan kesejahteraan buat keluarga tercinta. Jadi ini produk yang sangat luar biasa ya, teman-teman ya. Nah, jadi semua yang sudah miliki wajib beli lagi. Kalau belum miliki, aduh sayang sekali, Desember ini momentum paling tepat Anda miliki. Oke, saya sharing kepada Anda rahasianya. Oke, next, Chris. Nah, jadi ini ada satu kisah Monica. Nanti ada sahabat saya, Lina, akan menceritakan kepada Anda kisah Monica itu apa. Nah, persilakan, Nah. Halo, Lina.
Linanya ada? Oke, Linanya kayaknya lagi gak di tempat, Ci. Oke, Kristi bisa Next. bantu saya menceritakan kisah si Monica ini. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di slide ya. Saya bantu. Iya, bacain kisahnya. Oke. Kisah Monica, yakin menatap masa depan, bahagia dan berkecukupan, semua keinginan terpenuhi walau tidak terlalu berlebihan. Hidup makmur adalah idaman setiap orang. Siapa yang tidak sedih jika suami yang disayangi tutup usia? Tapi Monica tahu bahwa kasih sayang suami selalu menyertai walau ia telah pergi menghadap Yang Maha Kuasa. Sang suami menunjukkan rasa sayang dengan cara menitipkan sejumlah uang asuransi yang direncanakan, bermanfaat untuk mempertahankan dan bisa meningkatkan taraf hidup mereka. Monica adalah ibu rumah tangga yang beruntung, semuanya berkat persiapan yang baik dan bijak. Anda juga bisa merencanakan keuangan seperti dia. Plan di unplan. Yes, thank you ya Christine. Nah, jadi kita review kembali, kita bayangin ya, kisah Monica ini ya. Ini berkat apa? Berkat mereka sang suami punya perencanaan. Jadi namanya resiko hidup itu selalu ada ya teman-teman ya. Jadi kita semua sadar. Nah, resiko hidup setiap orang, semua orang pasti mengalami namanya kematian ya kan. Nah, begitu juga dengan sang suami dari kisah Monica ini. Tapi ketika semasa hidup, beliau tuh sudah mempersiapkan. Nah, melalui produk Sequis yang luar biasa ini, ya Kak Viti sharingkan bersama teman-teman. Jadi kita belajar dari kisah Monica ini. Nah, pasti di luar sana banyak Monica-Monica yang harus kita tolong seperti supaya mereka mendapatkan hidup seperti si Monica ini. Oke, teman-teman? Nah, selanjutnya, please. Nah, jadi saya akan memberikan solusi bagaimana kita menikmati dan mewariskan kesejahteraan ini untuk semua masyarakat Indonesia, orang-orang yang kita kenal, sekitar kita siapapun ya. Oke, next. Nah, jadi program dana warisan ini teman-teman bayangin ya. Jika kita mau menyediakan rumah bernilai 1 miliar untuk keluarga kita, jaga-jaga bila terjadi risiko. Nah, berapa dana harus kita sisihkan saat sekarang ini? Jadi kita bayangin, uang 1 miliar mau beli rumah 1 miliar itu berapa harus kita mulai sisihkan saat sekarang ini? Belum lagi kita waktu beli rumah itu pasti banyak namanya apa? Pajak pembeli, ya kan? Banyak sekali pajak-pajak harus kita bayarin. Nah, belum lagi kalau rumahnya belum direnov, biaya-biaya PBB segala macam, banyak sekali biaya. Karena saya sendiri juga mengalami, jadi saya tahu beli rumah itu biaya itu perlu standby banyak. Nah, jadi sambil kita standby dana untuk beli rumah atau yang sudah punya rumah, teman-teman siapkanlah yang namanya warisan yang paling mudah dibagiin. Karena di warisan ini, produk satu ini, dia itu sudah itu menuliskan nama ahli warisnya, sudah tertera dengan jelas. Yang kedua itu dia sangat efisien. Kemanapun aset ini selalu mengikuti kita. Kita tidak perlu bayar biaya PBB, segala macam, biaya air, maintenance-nya segala macam. Jadi kita itu sangat hemat, sangat efisien. Jadi kita belajar seperti negara maju ya. Di Singapura, di Jepang, mereka tuh punya paper asset yang akan saya sharing pada siang hari ini ya. Oke, next. Nah, jadi di Sequis itu ada satu program yang luar biasa yang memberikan kepastian dan jaminan nilai tunainya lagi. Dan itu bisa juga sebagai warisan. Jadi ada dua manfaat. Nah, ini manfaat kalau terjadi risiko itu adalah warisan. Nah, kalau tidak terjadi risiko, manfaat hidupnya apa aja? Nah, kita lihat slide berikutnya. Nah, teman-teman coba lihat manfaat hidup ya. Ini saya sharing seorang pria ya dengan usia 30 tahun. Nah, beliau ini hanya mensisihkan uang 28 ribuan aja sehari. Bayangin. Jadi kita cari nasabah kita, nah atau calon nasabah kita, kepala keluarga yang sayang anak, sayang keluarga, ataupun yang belum berkeluarga tapi dia mencintai value dirinya, keluarganya. Kita open mindset mereka. Bagaimana produk ini bisa membantu mereka-mereka yang di luar sana. Nah, benefit manfaat hidupnya itu apa? Nah, untuk pria usia 30 dengan menyisihkan 28.000 per hari, itu saya hitung setahun itu lebih kurang hampir 10 jutaan saja. Jadi
ibarat satu cangkir kopi lah kita sisihkan ya. Nah, kita sisihkan, itu setiap hari kita sisihkan, itu hanya cukup menabung hanya 10 tahun saja. Nah, ketika kita sudah mulai memutuskan mengambil produk tabungan ini, teman-teman ini sudah mendapatkan manfaat 1 miliar untuk yang usia 30 tahun ya. Nah, jadi waktu dia menabung itu nabung, waktu menabung pertama dia sudah dapat proteksi itu sebesar 1 miliar loh teman-teman. Bayangkan 1 miliar, 28.000 uang kecil ditukar dengan 1 miliar bila terjadi resiko. Nah, bila tidak terjadi resiko, nah maka Bapak usia 30 ini, beliau tuh pada tahun ke-11 apabila dia mau mencairkan dananya atau dia mau pakai buat dana pendidikan anaknya, itu juga bisa. Beliau cairkan itu di tahun ke-11 itu teman-teman lihat di layar itu ya, itu uangnya itu sudah 123 jutaan sekian. Berarti Bapak yang satu ini ketika pada saat usia 30 tahunnya saat ini dia menabung, itu asuransinya gratis. Karena pada tahun ke-11 itu dia itu kembali modal beserta bunganya lagi. Nah, jadi bayangin kalau kita nabung di deposito, apa yang kita dapat? Bunga, benar teman-teman. Proteksi ada nggak? Nggak ada. Kita mesti beli satu proteksi lagi. Tapi di sini all in one. Jadi kita dapat dua benefit, seperti mata uang, dua sisi kita dapatin. Oke teman-teman? Nah, ketika si Bapak ini, pada tahun ke-11, dia tidak memerlukan uang ini, dana pendidikan anaknya masih ada, tersedia. Nah, dia bisa gunakan pada tahun ke-25 itu sebagai uang untuk kuliah anak, misalnya waktu sekolah udah mau kuliah pasti butuh dana besar, apalagi mau ke Australia ya kan, nah ke luar negeri ya kan, ke Amerika. Jadi dia sudah disisihkan uang sebesar berapa? Dia cukup menabung hanya 10 tahun loh teman-teman. Nah uang yang tersedia pada tahun ke-25 itu sudah 349 sekian, hampir 350 juta teman-teman. Bayangkan teman-teman, tadi 28.500 sekian aja per hari dia simpan. Tapi di tahun ke-25 ketika sang anaknya mau kuliah, dia sudah ada uang tersebut. Dia sudah standby-kan. Dia sudah ada perencanaan dana pendidikan di luar dari kebutuhan lainnya. Nah, pada tahun ke-25, beliau tidak ambil lagi karena masih ada dananya, banyak uangnya. Nah, beliau juga bisa memakai uang tersebut sebagai dana pensiun, teman-teman. Jadi, benefit produk ini luar biasa banget buat teman-teman. Nilai tunai si Bapak ini, dia sudah mencapai 612 jutaan loh teman-teman. Bayangin, dia sudah bergulung lagi bunganya tanpa dia setor. Dan pada saat sekarang, usia 30 ketika dia memutuskan ambil produk ini, dia udah tahu usia sekian uangnya berapa semua. Nah, dia teman-teman bisa hitung bunganya luar biasa. 5,5 sekian persen bunganya bersih ya teman-teman ya. Jadi saat apalagi pada saat sekarang ini kan bunga di bank kan semua pada turun ya teman-teman. Jadi produk ini sangat cocok. Desember ini kita sharingkan, kita ajak semua calon nasabah maupun nasabah lama kita, ataupun keluarga kita, siapapun yang kita jumpai, bantu mereka. Jadi kasih mereka kesempatan menikmati, seperti kita juga ya kan dapat menikmati dan bisa mewariskan lagi untuk kesejahteraan keluarga. Nah, jadi kalau si nasabah hidup sampai usia 100 tahun, kontrak berakhir, maka berapa yang diterima? Panjang umur si Bapak ini. Terimanya 1 miliar, teman-teman. Jadi produk ini hidup ataupun terjadi risiko meninggal, itu tetap kita bisa ambil manfaatnya 1 miliar full. Oke, teman-teman? Nah, ini manfaat hidup yang luar biasa ya. Jadi ingat nilai tunainya dijamin ya, teman-teman. Itu terlampir semua di proposal. Oke, next. Nah, jadi teman-teman hanya dengan modal 28.000 itu bisa ngasih 1 miliar, teman-teman. Jadi Anda bayangkan 28.000, nah, Anda pegang uang 28.000 itu penggantinya itu 1 miliar. Nah, kapan lagi kalau bukan sekarang kita proteksi? Kapan lagi kita miliki produk ini? Sebelum di replacing ya teman-teman ya. Nah, jadi Desember ini adalah momentum yang paling tepat dan
satu-satunya peluang besar buat kita semua ya. Oke, next Chris. Nah, di sini Speedy ada kasih gambaran buat teman-teman untuk yang MPP ya, masa setorannya itu simpannya itu 10 tahun dengan proteksi 1 miliar. Nah, dia teman-teman itu ada range usia untuk wanita sama pria. Jadi teman-teman cek usia Anda berapa. Nah, Anda cukup menyisihkan premi per bulan nih teman-teman, ini bayangkan sampai per bulan nih dibuat ya. Nah, untuk yang 30 hanya 800-an per bulan. Nah, untuk yang 35, 40, 45, 50, 55 itu bahkan 55 itu hanya 3 jutaan untuk yang wanita. Nah, untuk yang pria juga sama. Jadi, teman-teman cek kembali semua calon nasabah dan nasabah lama Anda, informasinya kepada mereka. Jadi, enaknya di sini nih kita itu boleh setor bulanan, triwulan, quarterly, ya, semesteran ataupun per tahun. Jadi kalau kita buka deposito ya itu minimal 5 juta kalau online ya kan. Tapi di sini saya kuis ratusan ribu itu pun bisa dapat proteksi yang tinggi dan nilai tunainya juga tinggi. Oke? Next Chris. Jadi saya akan sharing kepada Anda spesifik produk warisan ini apa. Nah, produk ini namanya apa? Ini namanya produk Q-Smart. Nah, teman-teman mungkin sudah banyak yang pasarkan ya, sudah banyak yang sharingkan, sudah banyak yang closing. Jadi kita remind kembali. Karena Desember ini sisa berapa hari lagi teman-teman? Waktu kita hari ini tanggal 12, dikurang 31, jadi teman-teman hitung kita punya waktu yang sangat singkat ini, segalanya mungkin. Jadi kita sharingkan terus kepada para calon nasabah kita. Termasuk diri kita sendiri juga. Proteksi, teman-teman. Ya. Nah, usia masuk itu dari 1 bulan sampai 65 tahun. Nah, masa pembayarannya, masa setorannya itu boleh dari 5 tahun saja atau sampai dengan 20 tahun. Jadi banyak pilihan ya. Terus masa asuransinya itu hebat, proteksi sampai usia 100, jadi beli sekali untuk selamanya. Nah, terus minimal uang per tahunnya proteksinya berapa? Paling minimal 100 juta. Nah, kalau US dollar itu 10.000 ya. Terus bisa nabung dalam bentuk rupiah maupun dolar. Nah, cara pembayarannya seperti yang tadi saya sharing, ada 4 cara, bulanan, quarterly, semester, tahunan. Jadi nasabah misalnya tahun ini setor tahunan, tahun depan dia mau jadi bulanan boleh? Boleh. Jadi sangat fleksibel teman-teman. Apalagi kalau dia setor tahunan, nasabah itu dapat 8% hematnya ya. Jadi kalau nabung tahunan tuh hemat nasabah. 8%. Oke. Nah, next Chris. Nah, jadi yang tadi saya sharing kepada Anda, mau cicil, ya bisa, bulanan, tiap bulan. Kalau kita mau cash semua sekaligus boleh. Boleh, kita juga boleh stop premi sekaligus, itu juga dapat potongan lagi dari Sequis ya. Jadi produk ini bayangin kita nabung di bank pun tidak dapat fasilitas begitu. Mau cicil, mau nabung sekaligus sama. Tidak ada bunga di depan dari bank kasih ke kita. Tapi kalau kita masukkan ke produk Q-Smart ini, nah produk yang luar biasa ini adalah Q-Smart Life ya teman-teman. Maka dapat lagi bunga di depan dan luar biasa lagi dapat proteksi yang luar biasa besar angkanya ya. Oke, next Chris. Nah, jadi saya tidak hanya bercerita kepada Anda, tapi saya memberikan bukti kepada Anda. Jadi di Mercy ini kita juga ada akhir ini banyak sekali closingan dari Q-Smart. Nah, itu di bulan akhir November kita lihat kita ada closingnya 100 jutaan lebih ya kan. Nah, baru semalam kemarin juga. Nah, nanti ada saya mau minta Pak Rudianto ya, sharing sama kita itu dia closing Q-Smart semalam itu 40-an jutaan itu ya. Nah, jadi kiat-kiatnya apa? Sharing kepada kita. Nah, apa sehingga nasabah memutuskan, orang bilang pandemik susah lah, ini itu terbukti banyak orang bisa menabung. Bahkan dengan angka yang besar. Nah, susah lah perekonomian gini gitu, tapi di luar sana banyak orang membuktikan, salah satunya nih Ko Rudianto. Nah, saya persilakan dulu. Halo? Mana Pak Jackman-nya? Nah, Hai. halo. Hai. Nah, ini Pak Jackman Mercy kita ya, dia closingannya terus Q-Smart. Nah, sharing dong Ko Rudi. Nah, gimana? Semalam itu closingnya 43 jutaan, kemarin saya tahu 20 jutaan juga ya. Benar kan, Kok?
Iya. Nah, Koko sharing kepada Sebenarnya- kita dong. Ya, Iya. silakan Ko. Oke. Sebenarnya jual Qsmart itu nggak susah-susah amat ya. Nah, kenali customer kita, dia bisa nggak, punya nggak itu kemampuan untuk membeli Qsmart. Tagline saya selalu mengatakan kepada mereka, smart people always choose Qsmart atau Qsmart for smart people. Artinya Qsmart ini untuk orang benar-benar bijaksana, mengerti ini benefitnya apa. Nah, yang selalu saya tekankan itu kepada mereka itu, mereka menabung ke bank, deposito. Kan nilainya besar, rata-rata saya jualnya pasti di atas 20-an juta untuk mereka. 20-an juta saya katakan ke mereka, kamu deposito, kamu dapat bunga berapa? Enggak sampai 5%. Oke, saya katakan kalau kamu deposito setiap tahunnya senilai ini, berarti kan tetap 5%. Nah, terjadi musibah yang kamu ambil berapa? Biarkan mereka berpikir aja, ya pasti senilai deposito katanya, begitu kan, plus bunga. Nah, kalau di asuransi Sequis, diasuransikan, kamu akan mendapatkan uang pertanggungan senilai misal 500 juta atau 1 miliar begitu ya. Itu poin pertama yang saya tekankan. Nah, poin yang kedua, mereka biasanya sangat alergi dengan yang namanya uang pertanggungan. Saya nggak mau mati. Enak aja saya mati begitu. Saya masih mau hidup panjang. Ya udah, kamu hidup panjang, kamu mau hidup berapa lama lagi? Kira-kira pensiun kamu mau umur berapa? 60, 70? Waktu itu anak-anak kamu nggak membutuhkan uang pertanggungan ini, nggak perlu warisan ini, sudah sukses. Nah, kamu bisa ambil nilai tunai yang di sini, yang dicantumkan di Qsmart itu nilainya pasti dan dijamin, nggak akan lari dari sini. Nah, biasanya saya selalu mengambil contoh dari Qsmart, polis Qsmart saya sendiri yang sudah saya capture, saya tunjukkan ke mereka. Dan saya buat satu proposal di usia saya. Jadi saya tunjukkan ke mereka, nah ini proposalnya nilainya segini, di polis itu segini. Kira-kira kamu bisa yakin nggak? Nah, kalau mereka sudah yakin hitungannya, nah nanti waktu saya ke polis saya tunjukkan lagi. Nah, kamu boleh pelajari ini polis, kamu lihat kira-kira sesuai nggak? Cocok nggak? Nah, dia cocok, dia pasti sudah bisa berpikir. Nah, kemarin saya bisa closing berturut dari bulan yang kemarin 23 juta sebenarnya kelanjutannya dari bulan 10, suami istri sebenarnya. Suaminya merasa yakin dan Qsmart-nya lalu membeli istrinya. Nah, kebanyakan Qsmart ini saya jualnya bisa apa? Karena suami istri kebanyakan. Bulan ini suaminya, bulan depan istrinya. Karena mereka pengen melihat dulu polisnya, yakin dulu. Karena yakin dengan Qsmart ada yang begitu, baru mereka melanjutkan membeli kembali. Begitu. Berarti kalau ini pangsa pasarnya yang berkeluarga ya, yang dibidik itu pangsa pasar yang berkeluarga ya? Iya, benar. Ya. Nah, yang kedua itu usianya 40 sampai 50. Oke. Lanjut ya. 50. Nah, yang kedua itu saya tekankan tuh yaitu di sini kan pandemi. Kalau nggak pandemi, siklus hidup orang itu orang akan sepele. Saya bisa panjang umur sampai 70 tahun. Nah, saya selalu tekankan siklus hidup kita cuma 14 hari. 14 hari. Artinya, kenapa 14 hari? Mereka akan ngotot. Enak aja 14 hari. Ya, saya katakan kita nggak akan tahu siapa di sekeliling kita ada COVID. Sekali kena, kalau parah, 14 hari bisa hidup, nggak bisa hidup, lewat. Nah, jadi di situ mereka langsung, jadi ini sifatnya hanya tabungan. Sifatnya tabungan ya, berarti 5 tahun kalau saya udah mau ngambil uangnya bisa ya, uang saya nggak hilang ya, nggak seperti unit link ya, iya. Saya hanya tekankan yang begitu aja. Jadi dipilih Qsmart ini sebagai tabungan orang hidup atau warisan bagi anak istri suatu hari atau yang melanjutkan warisan untuk keluarga lah begitu. Jadi poinnya begitu aja. Dan yang ketiga saat ini kan Desember ini saya tekankan ke mereka itu yang biasa udah menunda lama, dan yang terakhir kemarin ini 43 juta ini sebenarnya udah setahun. Dendanya udah setahun. Yang 43 juta udah setahun. Jadi saya tekankan, ini Desember kamu sudah mau ultah. Sebenarnya ya sistem juga dia udah ultah. Tapi saya tekankan kamu sudah mau ultah, kalau enggak sekarang berarti kamu akan bertambah usia 1 tahun, premi akan naik 1 tahun. Nah, yang kedua tahun depannya itu akan terjadi
repricing ya, atau penyesuaian nilai tunai ya, dan premi. Penyesuaian nilai tunai saya bilang sudah premi kamu tambah karena usia, terus tambah karena penyesuaian dari suku bunga yang sudah tidak sesuai lagi, maka nilai tunai yang akan tercantum di QSmart kamu itu akan turun dari yang sekarang. Nah, saya mendesaknya kira-kira 10 hari. 10 hari saya memang nggak mencari dia, memang kebetulan mau mencari dia sore harinya, tapi dia pagi harinya sudah telepon saya duluan. Tinggal 3 hari ini waktu ultah saya. Saya harus cepat ya. Jadi iya, harus cepat hari ini. Ya, kamu cepat kirim uangnya. Ya, kamu cepat buat izinkan. Ya udah saya izinkan. Jadi jam 11 saya izin, jam 1 dia langsung bayar. Langsung saya ke ATM langsung membayarkan. Begitu. Jadi ya repricing dikejar terus ya, di follow up terus ya, Rudy ya. Ya, begitu. Jadi ya intinya ya nilai tunai yang dijamin sama uang pertanggungan. Kasih mereka pengertian pilihan itu aja. Kamu mau ngambil nilai tunai yang dijamin pada masa pensiun atau uang warisan nanti ke depannya. Begitu. Iya. Bahwa hidup meninggal semua dapat untung lah ya. Ya, begitu. Untung terus. Ya. Oke, thank you ya sharingnya ya, Korudi ya. Jadi ada Korudi yang sudah smart people choose QSmart atau QSmart for smart people. Biasa mereka dengar itu udah agak goyang sih. Berarti lu bilang gua nggak smart dong gitu. Berarti kita pancing dengan gitu ya. Iya, berarti kalau Anda sudah punya QSmart, berarti Anda ada orang yang smart. Iya, orang itu paling senang dipuji ya. Iya. Oke, thank you ya sharingnya ya dari Korudi ya, yang luar biasa. Jadi Korudi itu sudah memberikan tips-tips buat kita ya, bagaimana dia closing ya, sehingga sampai puluhan juta ya. Nah, pasti jalinan hubungannya dengan calon nasabahnya, dengan nasabahnya. Terus rajinnya dia follow up, jalankan aktivitas produktifnya, infokan ke nasabah, why bulan ini mesti ambil QSmart. Nah, jadi seperti tadi Kolom bilang ya, nggak ada waktu lagi. Seperti kalau kita kerja COVID, kita udah terjangkit COVID. Nah, waktu kita berapa hari? Nah, jadi bayangkan teman-teman, jadi kita mulai sosialisasikan ke semua para nasabah maupun nasabah lama kita. Bantu mereka ya, miliki proteksi QSmart ini sebelum di repricing teman-teman. Oke, thank you. Nah, jadi tadi udah dengar sharing tadi dari bukti nyata ya. Jadi saya tidak hanya bercerita, tapi juga ada bukti orang yang berhasil closing ya di Mercy kita ini ya. Dia sudah sharing kepada kita kiat-kiatnya. Jadi kita tinggal ikuti modifikasi lagi langkah-langkah yang di-sharing oleh Korudi ini ya. Oke, next Chris. Nah, berikutnya ada ketentuan lain ya. Jadi enaknya menabung di produk QSmart ini apa? Preminya itu tetap sama selama masa pembayaran. Jadi kalau kita ambil 10 juta per tahun, 20 juta, 50 juta, 100 juta. Kalau kita ambil 5 tahun itu angkanya tetap, tidak berubah. Kalau kita cicil rumah, KPR rumah, bayangin kita tahun kedua, tahun itu tenornya cuma 3 tahun, ada yang 2 tahun. Tahun berikutnya apa? Ada kenaikan. Bunga pinjamannya itu naik-naik terus. Tapi kalau kita nabung di QSmart ini, sama, kita ambil 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, MPP-nya itu nggak masalah, Mas, store angkanya tetap sama. Ya teman-teman ya, apalagi kita store tahunan ya, dapat lagi, ingat hemat 8%. Oke? Nah, terus untuk wanita ini luar biasa, dapat premi lebih murah 3 tahun dari pria, bayangin. Jadi yang wanita, kesempatan ya, jadi yang usia 30 itu hitungan preminya itu cuma di usia 27, untuk pakai usia pria ya. Jadi wanita itu dapat diskon. Nah, khusus wanita. Jadi rame-rame beli ya yang para wanita, oke. Terus semakin tinggi UP, uang proteksi kita, uang pertanggungan kita, maka semakin murah preminya. Ya, di bisnis apapun juga begitu. Kita beli barang 1 biji sama beli 1 lusin, sama beli 1 bal, 1 ton, pasti yang makin banyak kita beli, pasti dapat jumbo diskon yang luar biasa juga. Begitu juga dengan produk QSmart, ada level band-bandnya itu band 1, band 2, ya kan, level-levelnya. Semakin banyak kita ambil proteksi kita, maka jumbo diskon pun kita dapetin. Proteksi tinggi,
Preminya juga dapat diskon, dapat cashback lebih banyak lagi. Oke, next Chris. Nah, jadi mari kita rencanakan warisan kesejahteraan bagi orang-orang yang kita sayangi. Nah, termasuk diri kita dulu. Kita ingat kan waktu naik pesawat, apa? Kalau terjadi resiko dengan pesawat tersebut apa? Pasanglah oksigen pada diri Anda sendiri dulu. Bantu orang-orang di sekitar Anda semua. Jadi Anda cek kembali polis Anda, proteksinya ada berapa, penghasilan Anda berapa, rata-rata. Kita hitung uang proteksi itu apa? Minimal tuh paling minimal 10 kali dari penghasilan per tahun Anda. Jadi yang hari ini join, Anda hitung kembali berapa proteksi Anda. Sudahkah mencukupi? Nah, jadi selain sharing kepada calon nasabah kita sebagai agent juga harus memproteksi diri kita dengan baik, apalagi kita sebagai agent. Ya kan? Kita itu dapat lagi benefit apa? Benefit komisi, benefit apa lagi? Trip jalan-jalan, penghargaan MDRT, icon. Jadi itu kita itu sangat luar biasa kalau sebagai agent, apalagi memiliki produk yang luar biasa Sequis ini. Anda cek semua lah. Oke? Nah, jadi mari rencanakan bersama Sequis produk Qsmart Life ini. Jadi manfaatkan momentum hari ini tanggal 12-12. Jadi adalah hari yang luar biasa. Ada ingat produk ini sebentar lagi akan di-replacing. Jadi manfaatkan setelah sesi ini selesai, acara kita GMAT selesai, Anda hubungi calon nasabah Anda, sampaikan. Nah, nanti pada sore hari ini kita juga ada virtual award dinner ya. Jadi sekaligus sampai ke nasabah, ada virtual award dinner, undang mereka, sampaikan kepada mereka, kita ada produk Qsmart yang luar biasa dari Sequis ini. Oke? Thank you semuanya. Semangat pagi. Saya kembalikan kepada MC. Luar biasa, Civiti. Thank you. Nah, jadi ada tambahan dari Korudi. Jadi ada satu hal lagi katanya, supaya sapu bersih komisi di depan, tekankan mereka mendapatkan tambahan bunga net 9% per tahun, bila langsung bayar tahunan di bank. Karena di bank itu cuma 3% aja biasanya. Ya, luar biasa sekali ya, great sharing. Oke, thank you Civiti dan Korudi. Thank you Christine. Ya, oke, kita lanjutkan lagi. Oh ya, apa ada pertanyaan? Boleh teman-teman tulis di kolom chat ya. Ya, boleh. Nanti kalau saya teman-teman bantu ada jawab. handling objection, ya ada kendala di lapangan, ada sharing Qsmart Life, terus ada nasabah yang belum ambil keputusan, nah boleh ditanyakan kepada Civiti. Silakan teman-teman. Atau tulis di kolom chat ya. Ya, boleh. Oke, ada? Oke, selanjutnya teman-teman, kita akan mendengarkan tips selling dari salah satu leader dari Mercy, yaitu Vina Lupi. Oke, langsung saja kita sambut Vina. Halo Vina. Oke, halo Chris, thank you. Oke, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang selling skill, gimana tadi udah dijelasin ya sama Civiti tentang produk Qsmart yang begitu luar biasa, dan ada bukti nyatanya. Bisa ada Korudi yang selalu konsisten closing, dan closingannya itu nggak kecil ya, puluhan juta sekali closing, bahkan tadi ada closingan yang ratusan juta. Nah, yang hari ini Vina ingin sharing adalah gimana sih selling skill-nya jual Qsmart ini. Jadi sejalan semua ya, pas banget hari ini sejalan semua sharingnya ke Qsmart. Nah, orang itu kalau mau beli sesuatu terkadang harus tahu nih why-nya. Why? Apa sih yang buat saya itu greget harus beli hal ini? Nah, kita tahu sih, kita kan sebagai agent ya, karena makanya kita bilang, oh produk Qsmart bagus, harus punya uang pertanggungan dan semuanya ya, karena kita agent dan kita tahu kenapa nasabah kita harus punya itu. Tapi nasabah kita ternyata tidak tahu kenapa dia harus punya itu. Kita lihat, ada tas yang harganya ratusan juta itu juga mau dibeli orang.
Padahal kita mikir, ngapain ya itu orang mau beli tas yang harganya 100-an juta. Nah, tapi bagi dia tahu kenapa dia harus beli tas yang 100-an juta. Misalnya dia itu memang butuh tas itu untuk kerjanya, untuk menaikkan, mendongkrak gengsinya atau apa. Maksudnya dalam arti di sini gengsi itu adalah mendukung finansialnya. Nah, jadi kadang kita nggak bisa judge orang itu, oh dia beli tas yang 100-an juta itu mubazir banget, nggak bisa. Karena mungkin saja 100-an juta tas itu bisa menghasilkan miliaran buat dirinya. Nah, jadi yang kita harus buat adalah gimana nasabah kita itu paham dan dia sadar bahwasanya dia butuh banget. Jadi dia, si nasabah ini yang butuh banget, bukan kita sebagai agent yang butuh banget closingan dia. Jadi ini satu hal yang hampir mirip, tapi ternyata terbalik ya. Terbalik itu bisa ngefeknya beda. Kalau nasabah kita melihat bahwasanya kita sebagai agent yang butuh banget dengan closingan ini, maka dia akan berpikir, ya kan lu yang butuh gua, berarti ya udah lu ibarat kata ya lu harus mengemis-ngemis untuk follow up gua, untuk closingin aku gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya si nasabah ini yang merasa dia yang butuh, terbalik. Dia yang cari-cari kita, kayak tadi ya ceritanya Ko Along ya. Dia yang cari-cari kita sampai cari-cari Ko Along, cepet-cepet submit gitu. Nah, karena dia tahu bahwasanya dia yang butuh Ko Along atau Ko Rudi untuk closing produk Qsmart ini. Nah, hari ini saya ingin bagi satu selling tips di mana gimana sih caranya kita bisa membuat si nasabah ini merasa dia yang butuh. Yang pertama itu adalah saat kita ditanya ya, atau semua orang ya tanya, berapa sih UP minimal yang paling yang harus kita miliki? Nah, coba boleh di kolom chat atau apa? Atau langsung juga boleh. Berapa sih kira-kira UP minimal yang dibutuhkan oleh seseorang? Kira-kira berapa? Kalau kita ketemu nasabah, kita bilang ke nasabah itu berapa sih UP yang harus dia miliki? Paling 10 minimal kali, kata Holland. Paling minimal Oke, 10 kali. Ya. Oke, 10 kali. Ya, semua bilang 10 kali. Pertanyaan saya ini kebetulan adalah nasabah yang judes nih. Nasabah yang sangat, ini ya, perhitungan, kata Ko Rudianto 200 kali. Nah, pertanyaan saya, kenapa saya harus 10 kali? Kenapa saya harus 200 kali? Nah, boleh ada yang bisa jawab saya? Dari mana itu 10 kali dan sama 200 kali? Ada yang 240. Jadi kan beda-beda nih kan semua kan. Nah, kenapa agent yang itu bilang 10 kali, yang ini bilang 200 kali, yang ini 240 kali? Dari mana teman-teman tahu ini semua? Nah, singkatnya adalah sebenarnya kita dari hasil pembelajaran. Jadi kita sebagai agent kita belajar nih, kita tahu ada seseorang yang bilang ke kita. Ya, yang paling kita tahu ya Sanjay Tolani ya. Sanjay Tolani itu seorang agent asuransi yang sangat-sangat terkenal. Dia itu berasal dari Dubai dan dia itu bahkan 1 tahun pencapaiannya itu bisa berapa ratus kali MDRT gitu. Nah, jadi kita hanya tahu, oh si dia bilang 10 kali, ya udah kita semua 10 kali gitu ya. Tapi kadang kita nggak tahu kenapa harus 10 kali. Nah, jadi saya buat ini kata Holland ini standarnya dan perlu diperhatikan kembali lagi keuangan si nasabah hutang piutang. Nah, kadang kita ketemu nih sama nasabah yang iseng atau yang kita bisa bilang ya dia orangnya detail. Nah, jadi dia akan pertanyakan standar dari mana itu 10 kali gitu. Nah, jadi kita sebagai agent itu harus tahu why-nya. Jadi bukan hanya 10 kali, tapi kita harus tahu why 10 kali. Nah, saya sendiri kalau bertemu dengan nasabah, standar saya itu bukan 10 kali, tapi 25 kali dari pengeluaran tahunannya. Nah, kenapa 25 kali? Saya akan jelaskan. Jadi saya tidak hanya bilang kepada nasabah 25 kali, tapi saya akan jelaskan kenapa 25 kali. Nah, contohnya, boleh ada satu volunteer, misalnya saya panggil langsung aja ya. Saya random, saya panggil itu Cienti boleh? Cienti Chen? Cienti Chen? Lagi ini? Bisa untuk jadi volunteer? Atau sambil kerja ini dia? Oh, Linawati boleh. Oke, Linawati. Nah, jadi misalnya nih, saya ketemu seorang nasabah, yaitu adalah Cilinawati. Sebelum kita sharing kepada dia lebih lanjut, jangan buru-buru masuk produk. Tapi kita kasih tahu dulu ke dia, seberapa sih pentingnya uang pertanggungan. Jadi contohnya nih, saya mau prospek adalah untuk uang pertanggungan untuk Ko Budianto.
Nah, jadi kita sudah bisa tahu, kira-kira saya kan kenal nih sama Cilinawati, saya kenal dengan Kubudianto. Nah, dan saya tahu nih profil mereka itu seperti apa, mereka kerjanya apa. Dengan cara kita tahu mereka kerjanya apa, kita sebenarnya sebagai agent kita udah bisa tahu kira-kira dia punya pengeluaran itu berapa satu bulan. Nah, jadi kalau kita tanya nih kepada Cilinawati, misalnya saya tanya, Cilinawati, satu bulan pendapatannya berapa? Atau satu bulan Cilinawati pengeluarannya berapa? Kira-kira Cilinawati nyaman nggak jawab saya? Nggak nyaman, nggak gitu Nggak nyaman lah nyaman. ditanya income. Benar, itu kan privasi saya ya, benar ya Ci ya? Tanya pengeluaran pun pasti nggak nyaman ya Ci, benar? Nah, jadi yang saya lakukan adalah saya menafsir. Jadi saya menafsir kira-kira berapa sih pengeluaran dari Cilinawati. Jadi saya akan kasih tahu kepada Cilinawati bahwasanya Cilinawati sebenarnya kita sebagai apalagi udah berkeluarga, kita itu butuhnya adalah sebuah uang cash, dana cash itu sebesar 25 kali dari pengeluaran kita satu tahun. 25 kali dari pengeluaran satu tahun. Misalnya nih Cilina, gampang aja cara hitungnya Cilina. Jadi saya ngajarin nasabah saya. Jadi gampang aja Cilina hitungnya. Cilina bisa hitung sendiri. Nah, contohnya aja nih Cilina, contohnya satu bulan pengeluaran Cilina sekeluarga itu 5 juta Cilina. Nah, saya yakin pasti lebih kurang pengeluaran Cilina segitu sekeluarga. Oke. Benar ya, saya ini lebih kurang gitu ya. Nah, jadi kita buat angka yang dekat-dekat. Kita bisa hitung kira-kira mereka kayak kalau sepasang dengan cara hidup mereka, mobil yang mereka pakai, rumah yang mereka tinggalin, anaknya di sekolah di mana, sebenarnya kita bisa hitung lebih kurang. Nah, jadi saya genapin aja di 5 juta gitu. Jadi saya bisa bilang bahwa saya oke, Cilina bisa hitung sendiri. Contohnya nih Cilina. Nah, Cilina sekeluarga satu bulan pengeluarannya adalah 5 juta. Oke. Nah, sambil ambil kalkulator yuk teman-teman sama-sama kita hitung. Nah, jadi saya sambil share screen kayaknya bisa deh di sini. Share. Whiteboard. Oke. Kelihatan nggak ya di situ? Udah berganti slide-nya? Oke. Udah ganti pin. Oke, jadi kalau misalnya hari ini Cilina pengeluarannya itu adalah 5 juta. Oke, 5 juta. Nah, 5 juta dikali 12 bulan. Dikali 25 kali. Berarti totalnya berapa? 5 juta kali 12, 1,5 M. 1,5 miliar. Nah, ini adalah uang cash Cilina yang harus Cilina miliki di rekening. Kenapa? Karena jika terjadi sesuatu hal pada salah satu aja dari kepala keluarga. Nah, hari ini kebetulan ya Cilina kan ini bekerja sama-sama dengan suami. Artinya ya kita bilang 50-50 lah ya, 50% dibiayai suami, 50% lagi kita sebagai istri yang biayain. Nah, artinya sebenarnya satu orang harus punya uang pertanggungan itu ada 750 juta kalau setengah-setengah. Tapi kayaknya Cilina suami yang bayarin semua ya Cilina ya. Nah, saya biasa gituin. Karena misalnya saya tahu nih suaminya mapan misalnya. Suaminya juga kerjanya oke. Saya tahu bahwa Cilina itu ya dia dapat income ya sekedar untuk masuk kantong sendiri gitu. Jadi saya begituin ke nasabah. Tapi kalau misalnya kita tahu bahwa kondisi keuangan mereka itu ya memang biasanya bagi dua. Saya akan cerita seperti itu. Nah, artinya misalnya ini berdua berarti artinya setiap orang salah satunya harus punya 750. Kenapa harus punya 750? Nah, saya anggap aja ini 1,5 biar gampang ya. Nah, hari ini Ci, suku bunga di bank itu adalah sekitar 4% deh saya bilang. Itu sebenarnya 4% sekarang udah kotor. Tapi anggap aja dia bersih. Nah, jika terjadi sesuatu pada kepala keluarga, maka 1,5 M ini bisa dimasukkan ke deposito dengan bunga 4% bersih, itu dapatnya adalah 5 juta satu bulan. Coba teman-teman hitung, benar nggak? 1,5 M dikali 4% dibagi 12. Satu bulannya dapat 5 juta.
Nah, jadi kita nggak hanya sekedar bilang 10 kali lipat, 200 kali lipat, 240 kali lipat, atau berapa kali lipat, tapi kita jelasin. Ya kita jangan stop hanya sampai di situ. Kita lanjut sampai why. Benar-benar dia harus punya 1,5 M ini. Nah, ternyata 25 kali, Vin, hitungannya. Gimana? Harus 25 kali. Nah, kenapa? Karena kalau Cici ambil 25 kali artinya 1,5 M. Jika terjadi sesuatu pada kepala keluarga, maka setiap bulan Cici dan anak-anak dapat 5 juta setiap bulannya, Ci, dari bunga deposito 4% tersebut. Karena sekarang saya bicara realita aja. Sekarang deposito adalah tinggal di bawah 4% bahkan. Tapi oke, saya genapin aja deh 4% biar gampang hitungnya. Ke depan kita belum tahu lagi nih, Ci. Nah, saya bilang ada realita hari ini. Kalau dulu mungkin ya kenapa dijelasin ajarinnya 10 kali? Karena dulu deposito tinggi. Sekarang deposito udah 4%, nggak bisa pakai lagi rumus 10 kali. Itu makanya kenapa harus 25 kali. Nah, udah sampai di sini kan dia udah tahu nih, dia ngeh bahwasanya dia butuhnya adalah 1,5 M. Barulah kita buatkan, biasanya kalau sampai di sini nasabah akan tanya, kalau 1,5 M untuk suami saya itu butuhnya berapa UP preminya. Kita buatin. Udah kita buatin selesai, nah nanti kita kasih lihat. Nah dia pasti ada timbul namanya objection. Seperti tadi kata si Holland, harus disesuaikan nih kantongnya si nasabah, benar. Jadi setelah kita kasih lihat, ternyata misalnya nih preminya adalah 30 juta. Waduh, saya kok 30 juta berani. Nah kita boleh bilang, nggak apa-apa, sesuaikan dulu dengan budget saat ini. Saat ini nyamannya nabung berapa? 10 juta atau 20 juta gitu. Nah, jadi kalau dia bilang, oke, Vin, aku ambilnya yang 10 juta dulu preminya. Misalnya nih 10 juta itu cuma dapat UP 500 juta. Ya kan? Misalnya cuma dapat Gopak. Nah, dia udah tahu nih, oke Ci, nggak apa-apa, Cici ambil dulu Gopak ini, 500 ini, berarti Cici masih ada kurang 1 miliar lagi. Nanti kalau ekonomi udah lebih bagus, Cici bisa nambah lagi. Oke. Nah, jadi inilah yang cara yang bisa kita lakukan untuk repeat order juga. Jadi nasabah kita bisa udah ngambil, dia nggak akan ngambil lagi. Karena dia tahu, dia sendiri sadar bahwasanya dia butuh segitu. Nah, biasanya saya juga sendiri sih, seperti itu, ini juga saya baru terapkan. Nah, jadi kalau dulunya itu saya sadar juga, saya itu setiap closing, ya udah yang penting closing udah senang gitu loh. Jadi kalau closing, misalnya kita closing 100 juta aja oke lah gitu, UP 100 juta ya kan, UP 500 juta udah oke. Tapi kita nggak pernah nih kasih tahu ke nasabah kita why dia harus punya UP segitu. Sehingga saat kita udah paham nih, kita kembali ke dia, kita bilang, program QSMA udah mau tutup loh, kamu mau nambah nggak? Dia cenderung bilang, nggak usah dulu lah, kan saya udah punya. Karena dia rasa ya memang dia udah punya, jadi nggak perlu tambah. Tapi kalau tadi kita bilang ke dia, oh kamu butuhnya itu sebenarnya adalah 500 loh. Kamu butuhnya adalah 500 dan kamu sekarang cuma punya, kamu butuhnya 1,5 M. Dan kemarin di 3 bulan lalu kamu kan udah ngambil 500 nih. Ini kesempatan kamu nih nambah 1 M lagi, karena program QSMA udah mau tutup. Jadi dia akan pikir-pikir gitu, at least tambah 500, kan lumayan. Gitu. Nah, ini salah satu selling tips yang bisa saya sharingkan ke teman-teman. Semoga bisa dipakai. Jadi, nggak hanya untuk QSmart, sekarang kita pakai dulu untuk program QSmart. Nanti kalau QSmart yang udah nggak ada juga nggak apa-apa. Nanti mereka bisa tambah di produk lain. Bisa tambah di retirement, life plan, dan lain-lain. Ya kan? Banyak produk kita yang bagus-bagus. Oke, jadi bulan ini pergunakan sebaik-baiknya untuk program QSmart. Semoga kita semua closing, capai semua target, melampaui. Oke, terima kasih. Saya kembali ke Christiana. Thank you ya, Cilina. Wow, luar biasa, Vina. Beri applause buat si Vina. Good sharing, Vina. Tips sellingnya luar biasa sekali. Jadi untuk menghitung seseorang itu uang pertanggungannya itu berapa, kita harus tahu dulu ya. Penghasilannya itu berapa ya, Vin? Jadi kalau kita tanya penghasilan, pasti nasabah itu nggak mau cerita ya, Vina. Jadi kita tanya dari pengeluarannya. Betul ya, Vin ya? Good sharing, Vina. Oke, thank you ya, Vin. Nah, teman-teman. Oke. Nggak terasa kita udah di penghujung acara, namun saya akan sharing ya. Tadi di awal acara kan ada posisi duduk itu adalah A, B, C, D, sampai E.
Nah, teman-teman sudah pilih kan jawabannya. Nah, ini saya akan kasih jawabannya itu, yang A itu adalah apa. Jadi, tolong dibantu baca dong, si Cilina, boleh? Oke. Posisi duduk A, orang-orang ini dikenal tidak bertanggung jawab karena mereka melarikan diri dari masalah sebagai solusi terbaik daripada menghadapinya. Mereka umumnya memiliki kecenderungan untuk melarikan diri dari situasi tertentu hanya dengan meletakkan semuanya di bahu orang lain. Tetapi mereka menawan, kreatif, dan lugas. Oke, thank you Cilina. Nah, posisi duduk yang B. Yang B itu tadi kalau nggak salah lipat ya. Jadi kebanyakan kita kalau wanita kan suka lipat. Kalau yang pria itu suka, kalau nggak salah silang gini ya. Oke, silakan dibaca Hollandiana. Oke, nah bagi teman-teman memilih posisi duduk B, orang-orang ini sangat imajinatif. Mereka selalu memiliki ide-ide di pikiran dan memiliki pandangan yang sangat berbeda tentang kehidupan. Mereka tidak akan pernah bisa mengambil apapun yang akan meredam semangat mereka atau menurunkan motivasi mereka. Mereka tidak hanya menghargai kehidupan, tetapi juga menikmatinya. Nah, siapakah yang B? Si Holland pilih B? Iya, betul. Tapi jangan lakukan silang kaki seperti jenis ini kalau kamu lagi jalan-jalan di Jepang ya. Ya, Cilina gimana? Edwin minta sharing lagi gambarnya, ribut kali dia asik muncul chatnya. Oke. Dia bilang dia belum pilih. Rudi. Posisi duduk C. Posisi ini adalah tentang pecinta kenyamanan. Inilah orang-orang yang tak bisa kompromi atas kenyamanan mereka. Mereka menemukan pikiran mereka mengembara sebagian besar waktu karena mereka tidak dapat fokus pada satu hal. Ya, thank you, Ko Rudi. Nah, yang D kalau nggak salah duduknya itu kakinya biasa lurus. Tolong dibantu baca ke William pas buka kamera dia. Posisi duduk D, orang-orang ini adalah yang paling disiplin. Mereka suka tepat waktu dan mereka memiliki kepribadian yang sangat pendiam. Mereka juga dikenal introvert dan suka introspeksi. Selain itu, mereka tampaknya tidak menyukai orang yang tidak santun dan disiplin. Thank you. Ya, thank you, Ko William. Itu apakah dirimu, Ko William? Iya, iya. Oke, selanjutnya yang terakhir posisi duduk E. Kalau yang E itu kalau nggak salah tadi. Oke, saya udah lupa juga. Yenti. Mak Yen ya. Oke, Mak Yen tolong bantu bacalah Mak Yen yang E. Halo Mak Yen. Lu baca aja lah Chris, lagi sibuk dia kayaknya. Sorry, lagi prospek nanti ya, jumpa nasabah. Mantap. Oke, saya baca aja. Oke, posisi duduk yang E. Orang-orang ini umumnya sedikit terlalu keras kepala dan santai. Mereka sangat mantap dalam mengambil keputusan. Tidak pernah terburu-buru karena mereka benar-benar percaya bahwa ada waktu yang tepat untuk segalanya. Oke, teman-teman, ini adalah posisi duduk dari A, B, C, D, dan E. Ya, semoga bermanfaat buat teman-teman. Mana tahu ya, selama ini posisi duduknya yang A bisa diganti ya, cara duduknya yang benar gitu. Mungkin yang C atau yang E, yang B gitu. Oke, teman-teman. Nah, kita sudah di akhir acara. Jadi sebelumnya saya ingin menginformasikan bahwasanya Sekwis Mercy itu ada ya akun di medsos yaitu Instagram sekwis_mercy. Nah, bagi teman-teman yang punya Instagram silakan di-follow. Terus ada lagi Twitter dan Facebook, juga ada YouTube. Jadi semua ya pembelajaran dari Zoom ya, ada training, GMAT ya, semuanya kita akan share ke YouTube. Jadi bagi teman-teman yang ketinggalan nggak ikut live, boleh lihat acara rekamannya di YouTube ya. Oke, teman-teman. Jadi malam ini ya, karena hari ini tanggal spesial 12/12/2020. Nah, malam ini ada acara virtual Annual Award Night. Nah, jadi bagi teman-teman yang mencapai privilege tahun lalu, ingat Zoom jam 4.30 ya, live langsung, kita masuk Zoom dulu. Jadi bagi teman-teman yang tidak capai privilege, jangan berkecil hati karena juga ada YouTube di jam 6 sore. Jadi teman-teman berkesempatan lihat YouTube live-nya jam 6 sore sampai jam 7 malam.
Jangan ketinggalan ya. Ini juga boleh di-sharingkan ke nasabah teman-teman untuk melihat malam penghargaan Sekwis itu seperti apa. Karena ini dilakukan perdana, pertama kali. Karena ini corona ya, kita nggak bisa berjumpa secara langsung, jadi kita buat acaranya secara virtual. Oke teman-teman, sudah selesai acara kita. Saya ingin mengucapkan happy selling in this pandemic, focus on productive activities, nothing is impossible. Oke, saya Christina dari Mercy 78A, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semuanya, selalu sehat, sukses, dan diberkati. Oke, thank you teman-teman. Oke, kita foto-foto dulu ya. Sip, buka dong kameranya teman-teman semua.